Kalau kita ngomongin soal raja, apa sih yang kebayang di benak kita? Pastikan mahkota emas, tahta yang megah, kekuasaan. Tapi hari ini, kita bakal bongkar gambaran itu. Kita akan lihat sebuah paradoks yang wah luar biasa. Kristus, seorang raja yang mahkotanya justru dari duri dan tahtanya kayu salib. Oke, yuk kita langsung aja ke intinya. Pertanyaannya kan gini, gimana ceritanya seorang pria yang dieksekusi di kayu salib bisa disebut raja? Maksudnya ini kan simbol kekalahan paling memalukan ya kan? Tapi kok justru jadi proklamasi kerajaan? Nah ini nih pertanyaan yang jadi pusat dari semua kebingungan. Tapi juga semua iman. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, untuk bisa ngerti ini, kita harus bongkar dulu nih konsep kita soal raja itu apa sih sebenarnya. Coba kita lihat perbedaannya ya. Oke, di satu sisi kita punya konsep raja yang kita semua tahu lah, kuasa, kemegahan, dominasi. Tapi Yesus, wah, dia benar-benar membalikkan semua itu. Mahkota duri itu bukan simbol kekuasaan, tapi justru simbol solidaritas dia sama penderitaan kita. Terus, salib itu bukan tahta buat merintah, tapi jadi altar pengorbanan. Ini pergeseran yang fundamental banget loh, dari kerajaan yang menaklukkan, jadi kerajaan yang menyelamatkan. Nah, kesalahpahaman soal kerajaan inilah yang bikin dia diejek habis-habisan di kayu salib. Waktu itu, ada 3 kelompok utama di sana. Dan semuanya gagal paham, gagal melihat kebenaran yang ada persis di depan mata mereka. Pertama, para pemimpin agama. Coba bayangin deh, mereka ini udah nungguin Mesias yang perkasa selama berabad-abad, seorang pembebas gitu. Jadi di kepala mereka, Mesias sejati itu ya nggak mungkin dong berakhir tak berdaya di kayu salib. Ejekan mereka itu sebenarnya kayak ujian. Kalau lo beneran pilihan Tuhan, buktiin dong kekuatan lo sekarang. Terus ada para prajurit Romawi. Buat mereka yang hidupnya di bawah kekuasaan kaisar, raja itu ya isinya cuma legiun, penaklukan, sama kekuasaan absolut. Jadi, seorang raja yang dipaku di kayu salib, itu ya bahan lelucon buat mereka. Makanya ejekan mereka tuh praktis banget. Raja macam apa sih yang nggak bisa nyelamatin diri sendiri dari hukuman kita? Dan yang terakhir, yang mungkin paling ironis, bahkan salah satu penjahat yang disalib di sampingnya ikut-ikutan ngejek. Permintaannya tuh yang paling dasar, selamat secara fisik. Dia ngelihat Yesus sebagai, ya, tiket keluar dari penderitaannya. Katanya lo punya kuasa, gunain dong buat nyelamatin kita semua dari kematian ini. Intinya, ketiga kelompok ini cuma bisa mikir kalau keselamatan itu, ya, bebas dari salib. Tapi, di tengah semua ejekan dan salah paham ini, tiba-tiba muncul satu suara yang beda. Suara seorang penjahat yang udah diambang kematian, yang entah gimana tiba-tiba ngelihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain. Coba deh, dengerin baik-baik ya. Di saat semua orang nuntut diselamatkan dari salib, penjahat ini justru melihat sebuah kerajaan di balik salib itu. Dia nggak minta diturunin, dia cuma minta diingat pas Yesus masuk ke kerajaannya. Gila kan? Di tengah penderitaan yang luar biasa, dia bisa melihat melampaui kematian. Ini lompotan iman yang benar-benar menakjubkan. Dan inilah jawaban Yesus, sebuah janji yang mengubah segalanya. Yesus nggak nawarin penyelamatan dari sakit fisik, tapi dia nawarin sesuatu yang jauh lebih besar, Firdaus. Dan coba perhatiin kata kuncinya, hari ini. Bukan besok, bukan nanti di masa depan, tapi saat itu juga. Nah, kata hari ini ternyata bukan sekedar penanda waktu biasa loh di Injil Lukas. Kata ini punya makna teologis yang dalam banget. Coba deh kita lihat polanya. Jadi, intinya gini nih. Setiap kali Yesus pakai frase, hari ini, itu tuh nandain sebuah momen di mana surga kayak nyentuh bumi. Momen di mana janji keselamatan dari Tuhan jadi kenyataan. Yang nyata dan bisa diakses saat itu juga. Kita bisa lihat pola yang konsisten banget selama pelayanan Yesus. Di Nazaret, pas dia mulai misinya, dia bilang, nubuat digenapi hari ini. Terus pas ketemu Zakheus, si pendosa itu, dia bawa keselamatan ke rumahnya juga hari ini. Dan di akhir hidupnya, buat penjahat yang bertobat, dia janjikan Firdaus hari ini. Pesannya jelas banget kan? Keselamatan dari kerajaannya itu bukan sesuatu yang harus ditunggu-tunggu, tapi sesuatu yang bisa kita alami di sini dan saat ini juga. Oke, sekarang coba kita tarik pemahaman ini ke konteks hidup kita. Kalau Yesus adalah Raja yang nawarin keselamatan hari ini, terus apa relevansinya buat kita yang hidup di tengah dunia yang penuh raja-raja lain yang saling bersaing? Sadar nggak sadar, tiap hari kita tuh dihadapkan sama raja-raja lain yang pengen ngambil tahta di hati kita. Ada raja kekayaan yang janjiin kita aman dan bahagia asal kita punya lebih banyak. Ada raja keserakahan yang terus bisikin, ini belum cukup, ayo lagi. Ada juga raja kekuasaan yang godain kita buat ngendaliin dan mendominasi orang lain.
Semuanya nawarin kerajaan yang ujung-ujungnya pasti bakal runtuh. Nah, ini dia inti dari semuanya. Kerajaan Kristus itu nggak nyuruh kita nunggu mati dulu buat ngerasain keselamatan. Justru, kerajaan itu ngundang kita buat hidup dalam realitas keselamatan itu sekarang juga. Ini mengubah cara kita kerja, cara kita berelasi sama keluarga, cara kita mandang dunia. Keselamatan itu terjadinya hari ini. Jadi, semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sifatnya sangat pribadi. Di tengah semua tuntutan dan godaan dari raja-raja dunia, apakah kita masih mengizinkan raja yang tersalib ini buat memerintah? Apakah dia masih jadi raja yang membawa keselamatan sejati, bukan cuma buat nanti, tapi buat seluruh hidup kita, hari ini?